Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 222790414 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Bahar mengenai harmonisasi regulasi perdagangan dalam era single window. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu permasalahan, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa perdagangan internasional memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun, perbedaan regulasi antar negara sering menjadi hambatan yang memperlambat arus barang dan meningkatkan biaya bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, konsep single window diperkenalkan sebagai solusi yang menyederhanakan proses administrasi perdagangan melalui satu platform elektronik. Dalam konteks single window, harmonisasi regulasi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan antar negara, mempercepat pengurusan dokumen, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional. Dengan harmonisasi ini, perdagangan lintas batas menjadi lebih efisien dan kompetitif di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Pada bagian permasalahan, ada 3 permasalahan yang saya temukan. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi perbedaan regulasi perdagangan antar negara yang seringkali menjadi hambatan dalam proses harmonisasi. Yang kedua, apakah semua negara, terutama negara berkembang, sudah siap dari segi teknologi dan infrastruktur untuk menerapkan single window secara efektif? Yang ketiga yaitu mengapa beberapa negara atau institusi menunjukkan resistensi terhadap perubahan menuju sistem single window yang lebih modern. Selanjutnya yaitu pada bagian tinjauan pustaka. Dalam teori integrasi ekonomi seperti yang dikemukakan oleh para ekonom seperti Bala Balasa dan Jacob Wiener, harmonisasi regulasi adalah salah satu tahapan penting dalam menuju integrasi yang lebih dalam. Integrasi ekonomi regional seperti ASEAN, Uni Eropa, dan Mercosur membutuhkan konsisten regulasi di antara negara-negara anggotanya untuk menghilangkan hambatan perdagangan non-tarif atau non-tarif barriers. Menurut teori economic integration, ada beberapa tahapan dalam proses integrasi yang mencakup zona perdagangan bebas atau free trade area, serikat pabean atau custom union, pasar tunggal atau single market, dan integrasi ekonomi penuh. Pada masing-masing tahapan ini, harmonisasi regulasi menjadi semakin penting, terutama pada level pasar tunggal dan integrasi ekonomi penuh, di mana perbedaan regulasi bisa menciptakan distorsi perdagangan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan dari permasalahan yang saya temukan. Permasalahan pertama yaitu bagaimana cara mengatasi perbedaan regulasi perdagangan antar negara yang seringkali menjadi hambatan dalam proses harmonisasi. Mengatasi perbedaan regulasi perdagangan antar negara dalam proses harmonisasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan ini antara lain yaitu penyusunan standar internasional. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi perbedaan regulasi adalah dengan mengadopsi standar internasional yang telah diakui oleh berbagai negara. Organisasi seperti World Trade Organization, World Customs Organization, dan International Organization for Standardization seringkali berperan dalam menetapkan standar global yang dapat diterapkan secara seragam di berbagai negara. Dengan mengacu pada standar internasional, negara-negara dapat menyelesaikan regulasi mereka agar lebih selaras dengan praktik terbaik global. Selanjutnya ada perjanjian perdagangan regional.
Negara-negara seringkali memasuki perjanjian perdagangan regional atau bilateral untuk menyelaraskan peraturan dan memfasilitasi perdagangan antar negara yang tergabung. Contohnya adalah ASEAN Single Window, di mana negara-negara Asia Tenggara bekerja untuk menyatukan regulasi perdagangan guna memudahkan arus barang di kawasan tersebut. Perjanjian ini seperti mengurangi hambatan teknis dan menyatukan prosedur perdagangan. Selanjutnya ada dialog dan kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dalam bentuk dialog dan konsultasi reguler sangat penting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap regulasi yang berbeda. Forum-forum internasional seperti WTO, APEC, atau G20 dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan harmonisasi regulasi serta memungkinkan negara-negara untuk mengatasi perbedaan kebijakan secara lebih efektif melalui konsensus. Selanjutnya, penguatan kapasitas institusi dan teknologi. Banyak negara, terutama negara berkembang, memerlukan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas institusional mereka dalam menerapkan regulasi perdagangan yang harmonis. Investasi dalam teknologi seperti penerapan single window dapat membantu negara-negara untuk memperbaiki prosedur administrasi perdagangan dan menyelaraskan aturan dengan standar internasional. Selanjutnya, penerapan pendekatan bertahap. Harmonisasi regulasi tidak selalu harus dilakukan secara langsung atau menyeluruh. Negara-negara dapat menerapkan pendekatan bertahap mulai dari sektor-sektor yang lebih mudah disesuaikan seperti bea cukai atau standar keamanan produk, lalu bergerak ke bidang lain yang lebih kompleks. Proses bertahap ini membantu negara-negara untuk menyesuaikan diri secara perlahan tanpa mengganggu kelancaran perdagangan. Selanjutnya yaitu pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan regulasi seringkali menimbulkan sengketa perdagangan antar negara. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien menjadi sangat penting. Dengan kombinasi dari langkah-langkah tersebut, hambatan yang diakibatkan oleh perdagangan regulasi perdagangan antar negaranya dapat diminimalkan, dan proses harmonisasi akan perjalanan lebih efektif dalam mendukung arus perdagangan global yang lebih efisien dan berintegrasi. Selanjutnya kita akan masuk pada masalah yang kedua, yaitu apakah semua negara, terutama negara berkembang, sudah siap dari segi teknologi dan infrastruktur untuk menerapkan single window secara efektif? Tidak semua negara, terutama negara berkembang, siap dari segi teknologi dan infrastruktur untuk menerapkan sistem single window secara efektif. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan sistem ini. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak negara berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang kurang andal, sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi, dan kurangnya perangkat keras serta lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem single window. Tanpa infrastruktur yang memadai, penerapan single window akan sulit dilakukan secara optimal. Yang kedua yaitu kesenjangan sumber daya manusia. Penerapan single window membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih dan dalam penggunaan teknologi dan pemrosesan data digital. Yang ketiga yaitu kurangnya dana dan investasi. Penerapan single window memerlukan investasi yang besar, baik untuk infrastruktur teknologi maupun pelatihan personel. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada sistem manual. Di seluruh negara berkembang, proses perdagangan masih sangat bergantung pada proses manual dan penggunaan dokumen fisik. Peralihan dari sistem manual ke digital membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola administrasi perdagangan dan seringkali menimbulkan retensi dari pihak yang sudah terbiasa dalam sistem lama. Selanjutnya yaitu kurangnya kerangka hukum dan kebijakan. Sebagian negara berkembang belum memiliki kerangka hukum yang mendukung penerapan sistem single window. Hal ini termasuk regulasi tentang keamanan data. Selanjutnya yaitu kesenjangan antar lembaga pemerintah.
Koordinasi antar lembaga pemerintah seperti bea cukai, karantina, dan otoritas pelabuhan masih menjadi tantangan di banyak negara berkembang. Setiap lembaga seringkali memiliki sistem yang terpisah dan tidak terhubung satu sama lain. Selanjutnya yaitu kurangnya dukungan internasional. Meskipun organisasi internasional seperti World Bank, World Customs Organization, dan United Nations Economic Commission for Europe telah memberikan dukungan teknik dan finansial, banyak negara berkembang masih memerlukan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu kasus keberhasilan yang terbatas. Meskipun ada negara berkembang yang berhasil menerapkan single window seperti Singapura dan beberapa negara ASEAN, banyak negara lain masih berjuang untuk meniru keberhasilan ini. Negara-negara yang sudah berhasil biasanya memiliki dukungan politik yang kuat, kesiapan teknologi, dan investasi yang memadai. Meskipun banyak negara berkembang berusaha untuk menerapkan sistem single window, kesiapan mereka sangat berinovasi. Faktor-faktor seperti infrastruktur teknologi, keterampilan sumber daya manusia, regulasi, dan dukungan pemerintah mempengaruhi efektivitas penerapan. Banyak negara membutuhkan waktu, investasi, dan dukungan untuk mencapai kesiapan penuh dalam menerapkan sistem ini secara efektif. Permasalahan yang terakhir yaitu mengapa beberapa negara atau institusi menunjukkan resistensi terhadap perubahan menuju sistem single window yang lebih modern. Peralihan ke sistem single window, meskipun menawarkan efisiensi dan transparansi yang signifikan dalam proses perdagangan, seringkali menemui resistensi dari berbagai pihak. Beberapa alasan utama di balik penolakan ini adalah biaya implementasi yang tinggi, kekhawatiran akan keahlian kekuasaan, kurangnya dukungan politik, ketakutan akan kegagalan, dan yang terakhir yaitu budaya organisasi yang kaku. Implementasi dalam sistem single window adalah proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan memahami akar penyebab resistensi dan penerapan strategi yang tepat, diharapkan perubahan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Harmonisasi regulasi perdagangan dalam era single window bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan efisiensi proses perdagangan internasional. Dengan adanya single window, pelaku usaha hanya perlu mengirimkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk ekspor, impor, dan transit melalui satu titik akses. Sistem ini memfasilitasi koordinasi antar instansi pemerintah dan otoritas terkait, sehingga mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperkecil potensi kesalahan, serta mengurangi biaya dan waktu dalam perdagangan. Harmonisasi regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku di berbagai negara saling sesuai, sehingga tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi perdagangan internasional. Ketidaksinkronan regulasi antara negara dapat menyebabkan peningkatan biaya kepatuhan dan memperlambat proses perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antar negara untuk mencapai standar yang konsisten. Adapun saran yang bisa saya berikan pada materi kali ini yaitu kolaborasi antar negara dan organisasi internasional. Negara-negara perlu memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional seperti World Trade Organization dan World Customs Organization untuk menyusun regulasi perdagangan yang seragam. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi digital. Untuk meningkatkan efektivitas sistem single window, penting untuk memanfaatkan teknologi digital yang canggih seperti blockchain dan kecerdasan buatan. Yang ketiga yaitu penyederhanaan dan standarisasi proses. Proses regulasi perlu disederhanakan dan distandarkan agar dapat diterapkan di berbagai negara. Misalnya prosedur pengajuan dokumen ekspor dan impor yang seragam. Selanjutnya yaitu pelatihan dan edukasi. Pihak pemerintah dan pelaku usaha perlu mendapatkan pelatihan yang memadai tentang penerapan sistem single window. Yang terakhir yaitu peningkatan infrastruktur teknologi dan keamanan cyber. Investasi dalam infrastruktur teknologi sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional single window.
Dengan menerapkan harmonisasi regulasi yang tepat serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, negara-negara dapat menciptakan ekosistem perdagangan internasional yang lebih efisien, transparan, dan kompetitif dalam era single window. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan bermanfaat oleh teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.